Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu harap hari ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Baik sekretaris, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wow. Alhamdulillah ternyata hari ini kalian semua hadir dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ibu harap untuk di pertemuan selanjutnya juga kalian dapat hadir semuanya dan mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai unsur ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tarik. Sebelum memasuki materi tersebut, Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa mempelajari materi ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak itu sangat penting. Apa kalian tahu? Gerak sendiri merupakan ciri utama dari kehidupan. Gerakan yang dilakukan makhluk hidup adalah untuk mengisi ruang dan waktu. Sedangkan ketika makhluk hidup melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Betul? Iya, betul. Oleh sebab itu, ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari gerak, termasuk gerak tarik. Nah, Ibu ingin bertanya, apa di antara kalian ada yang pernah menari? Wah, ternyata cukup banyak ya. Nah, menurut kalian, apa itu seni tari? Gerakan tubuh? Betul. Ada yang ingin menjawab lagi? Ayo, siapa? Baik, kalau begitu, seni tari adalah gerakan tubuh yang dilakukan secara berirama dan senada dengan musik pengiringnya. Lagi-lagi, gerakan tubuh. Gerakan sendiri tidak dapat dipisahkan dari unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, kalau begitu, apakah ada yang tahu apa itu ruang? Tempat, betul, boleh. Apalagi? Posisi, betul. Apalagi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, jadi ruang adalah semua gerak yang diungkapkan oleh si penari melalui perpindahan gerak, posisi yang tepat, maupun ruang gerak tubuh. Di dalam ruang terdapat yang namanya arah. Dalam perpindahan gerak tentu ada arah. Arah sendiri ada depan, kanan, kiri, dan belakang. Kemudian dalam ruang juga terdapat yang namanya level. Level itu ada level tinggi, full, level sedang, dan level bawah. Level bawah, paling bawah itu bisa dilakukan dengan rebahan atau tiduran di lantai. Kemudian dalam ruang juga ada yang dinamakan ukuran. Ukuran sendiri ada ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Nah, di dalam ruang ada dua jenis. Yang pertama ada ruang pentas, yaitu tempat pentas atau arena yang dilalui penari ketika melakukan gerak. Seperti perpindahan posisi satu ke posisi lain. Contohnya adalah melakukan gerak berpindah posisi
Ya, ini bermain arah ke belakang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah ruang pribadi. Ruang pribadi adalah ruang yang langsung berhubungan langsung dengan si penari, di mana batasannya itu hanya dapat dijangkau oleh tangan dan kaki, dan itu dilakukan dalam keadaan tidak berpindah tempat. Seperti sini, ini ruang besar, ruang sedang, dan paling bawah adalah ruang kecil. Kalian bisa dilakukan di bawah dengan keadaan badan meringkuk, ya, begitu. Kemudian bagian dari gerak yang lainnya ada apa? Ya, waktu. Nah, ada yang tahu apa itu waktu? Atau contohnya, atau apa saja yang berhubungan dengan waktu? Betul, waktu tempuh ke sekolah, berjalan kaki, dengan mengendarai motor pasti akan berbeda. Apalagi? Cepat lambat, betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Baik, kalau begitu, waktu dalam tari adalah untuk mengetahui cepat lambatnya tarian. Waktu juga sebagai batasan si penari dalam melakukan gerak agar tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lama. Dalam unsur waktu sendiri ada yang dinamakan cepat lambat atau biasa disebut tempo, kemudian ada panjang pendeknya ketukan atau biasa disebut ritme, dan ada yang dinamakan lamanya, itu lama atau pendeknya, lama atau cepatnya, atau biasa disebut durasi. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari gerak yang terakhir, yaitu betul, tenaga. Nah, ada yang tahu apa itu tenaga? Boleh contohnya, boleh dari kehidupan kalian sehari-hari. Kuat lemah, betul. Apalagi? Ada yang ingin menjawab lagi? Baik, kalau begitu tenaga sendiri yaitu kekuatan atau kelembutan gerak pada tempo atau waktu yang dibutuhkan penari. Nah, dalam tenaga ada yang dinamakan intensitas. Intensitas sendiri berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan ketegangan gerak. Kemudian ada yang dinamakan aksen. Aksen sendiri muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Seperti ketika awalnya kita melakukan gerak lambat, kemudian itu bisa disebut dengan aksen. Selanjutnya ada yang dinamakan kualitas. Kualitas sendiri berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Nah, jika gerak yang dilakukan menggunakan intensitas yang tinggi, otomatis memerlukan tenaga yang besar. Sebaliknya, jika gerak yang dilakukan menggunakan intensitas yang rendah, otomatis menggunakan tenaga yang sedikit atau lemah atau sedang. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tayangan video tari Polos Tomo, dan Ibu minta kalian dapat memperhatikan serta mengamati video tersebut. Cari apakah dalam gerakan tari Polos Tomo itu terdapat unsur ruang, waktu, dan tenaga. Baik, Ibu berikan waktu sekitar 5 menit.
sarana keur ngabelang bebeneran mun bebeneran cikur jangkung pamuran juragan mah para lai teuing udun tipung tambang mias laksana lamun ngajadi kadiri abdi Gemang rasa sedai Jayanti wadahanana Abdi mah rumaos laib Daya mah pandanganana Abdi mah rumaos laib Daya pandanganana Daya pandanganana dihijikeun bejang baliging dabongan salah serangan mikah hayang sanes tanding dabongan salah serangan mikah hayang sanes tanding dabongan salah serangan mikah hayang sanes tanding. Baik, sudah. Jadi, apakah dalam tari Polostomo itu terdapat gerakan yang berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga? Ya, betul, ada unsur ruang. Betul, ada unsur waktu. Ya, betul, ada unsur tenaga. Ya, betul, semuanya ada. Nah, dalam tari Polostomo lebih banyak menggunakan tenaga yang ya, betul, tenaga kuat. Kemudian ruang yang digunakan dalam tari Polostomo tersebut juga lebih banyak menggunakan ruang luas atau besar ya. Meskipun begitu masih ada gerak yang iya betul, gerak yang menggunakan ruang sempit juga. Kemudian waktunya. Ya, temponya cepat. Temponya lambat. Iya, betul. Dalam tari Polostomo terdapat tempo cepat, tempo lambat, tempo dari cepat ke lambat, begitupun sebaliknya dari lambat ke cepat. Nah, apalagi? Iya, betul, durasi. Nah, durasinya berapa? 5 menit, betul. Nah, baik, sekarang Ibu mau kalian mencari satu contoh gerak tari. Boleh dari gerak tari apapun, dari gerak tari Polostomo yang barusan kalian amati juga boleh. Asalkan kalian mencari contoh gerak tarinya yang ada unsur ruang, waktu maupun tenaganya. Ibu beri waktu 3 menit ya.
Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang setelah kalian mencari contoh gerak yang berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga, Ibu ingin kalian mendiskusikannya atau berbagi pendapat dengan teman kalian. Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, dicukupkan, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu ingin menugaskan kepada kalian, karena kalian tadi sudah mengamati video tari Polos-Tomo, kemudian mencari contoh gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Ibu ingin kalian menuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja, baik kertas selembar, folio bergaris maupun HPS boleh, dengan format yang sudah Ibu berikan. Kemudian foto atau scan lembar kerja kalian, kemudian dikumpulkan ke Google Classroom. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan ini? Oke, tidak ada. Nah, anak-anak sekalian, sekian materi dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil terhadap pembelajaran hari ini adalah gerak tari terdiri dari unsur ruang, waktu, dan tenaga, di mana unsur ruang dalam tari merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan. Kemudian, waktu dalam gerak tari adalah satuan irama dari gerak yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah tenaga. Tenaga dalam gerak tari merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak. Nah, anak-anak, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, seru bukan belajar tari? Iya, betul. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya, apa saja
Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ayo, ada yang mau menjawab? Nanti Ibu kasih reward dengan memberikan bonus nilai tambahan. Ya, betul, kita mempelajari apa saja yang ada dalam waktu. Kemudian apa lagi? Ruang. Iya, dan tenaga. Nah, betul. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mengeksplorasi unsur ruang, waktu, dan tenaga, serta menghubungkannya dengan tari polos tomo yang sudah kalian amati tadi. Baik, anak-anak, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.